ada saksinya loh. Gitu ya. Jadi hati-hati ya guys, dia ini sangat manipulatif. Jadi katakan DRL adalah manusia manipulatif. Dia bisa menggunakan segala macam cara untuk mengambil lagi uang kalian. Produk dari DRL udah blacklist. Overclaim, overprice itu udah pasti. Ya. Dan dia nggak akan mau untuk memperbaiki produknya karena dia udah merasa hidup enak. Dan dia orang takut miskin banget gitu. Takut. Ya, jadi dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan aset dia, bahkan menjual agamanya. Dari mana? Dokter udah punya semua buktinya. DRL kamu itu cuma main-mainin agama doang. Ya. Udah mau nanti tiba-tiba pendetanya kamu yang cerita bersaksi gitu. Nanti jangan-jangan nanti habis ini kamu bikin konten soal pendeta kamu gitu ya. Udah ketahuan. Udah nggak usah lagi bikin drama lagi ya. Nggak usah bikin drama-drama lagi. Kita semua sudah tahu bagaimana sepak terjang kamu ke depan. Bahkan bisa ya seorang Hans Pranata di luar jam besuk malam-malam menemui Pak Afrizal di sel isolasi, ditemani oleh penyidik. Kok bisa itu? Mungkin penyidiknya saudara tuh. Nggak ada penyidik saudara, ngadi-ngadi. Ya, bener nggak ngomong gitu tadi? Iya betul. Nah kan, bisa begitu guys, sampai bisa begitu sih kelakuannya Hans Pranata ini. Gitu ya, jadi sudahlah. Ingin mereka orang dolim. Kalian kalau masih mau beli itu berarti kalian dokter bilang nggak punya hati nurani. Ya, ini banyak loh masyarakat kecil yang sudah dia sakiti. Ya, sekarang harus ada yang namanya cancel culture. Dia harus dikasih pelajaran. Gitu ya, tapi alhamdulillah kayaknya di Igoy juga kalian sudah pada bagus. Jadi dan dia juga lucu loh. Ya. Kenapa? Jadi cerita dari staffnya yang udah resign, yang udah keluar. Itu ceritanya gini. Dok, dengar dari teman di dalam nih ya. Dia kan punya grup tuh. Kan ada grup ya, chat ya. Grup pasti. Iya kan? Ada chat grup. Ada kan chat grup kan? Jadi pada saat masuk kontennya dia masuk ke Lamtur, itu semua karyawannya diwajibkan untuk komen positif. Ketahuan ya komen positif. Inilah bedanya dokter sama yang lain ya. Hah? Dia kalau ngomong pasti ada bukti. Ada dong. Bahkan lebih tahu lah dia ya. Kan dokter udah bilang. Jadi gitu guys. Jadi ternyata karena kalian sudah pada cerdas, jadi komen-komen yang baik itu pun kehapus, hilang dengan sendirinya. Gitu, hilang dengan sendirinya. Bahkan dokter itu kenal kok sama ownernya. Ownernya Ambe. Kenal nggak? Nggak. Kenal dokter. Karena aku memang bukan media sosial. Dokter kenal guys. Jadi dokter tahu. Jadi beliau langsung cerita, gini dok, itu komen sudah difilter, tapi komen-komen itu karena manusia benar, jadi nggak bisa difilter. Sudah difilter. Sudah. Tapi karena itu bukan robot, itu adalah manusia yang sesungguhnya, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian cukup cerdas guys. Dokter sampaikan jempol kalau perlu 4 jempol, kalau perlu mana 2 jempolnya. Nah kan udah bagus. Jempol tuh ya. Udah pada bagus. Lakukan cancel culture. Ini kasihan guys. Udah zolimnya luar biasa. Ya. Nanti kan dia bilang dia akan bikin wawancara dengan Dr. Zakir Naik kan. Kita lihat bisa nggak dia. Sebelumnya dokter bakalan live dengan Kohani Kristianto. Ya gitu. Oke. Udah tahu kan juga katanya ya kan? Oh DLT tampan ini apa-apa ini bilang sadako. Oh iya, enggak ngomong dokter. Kamu yang ngomong sama kali Jeja. Yang satunya Suneo, satunya sadako. Kan kita bilang tadi. Ini apa kemarin? Tapi kalau ini dia nggak baperan guys. Enggak. Beda. Kalau kakaknya baperan. Kalau DRL itu manipulatif. Tiba-tiba takutnya pelanggaran. Iya, kalau orang DLT tampan udah gitu. Oke ya. Oke guys, dokter mau makan. Tadi live itu hanya untuk menunjukkan ini adalah saudaranya Afrizal yang tadi juga ketemu sama Bang Afrizal, bertemu dengan penyidik-penyidiknya, dan bagusnya guys, penyidik pun meminta maaf ke Bapak Afrizal. Betul nggak? Iya. Oh iya. Wow. Jadi penyidiknya pun meminta maaf karena seorang DRL dan Hans telah berhasil Membuat gesekan antara Afrizal dengan membuat gesekannya apa sih Afrizal dengan kita semua.
Ya. Jadi pada saat di mobil, Hans kan ikut tuh, ikut jemput kan di mobil. Dokter tanya, Pak penyidik saya tanya, apa fungsinya seorang Hans Pranata ikut di mobil, ya, menjemput Bapak Afrizal? Itu fungsinya dia apa? Gitu. Dan ternyata dijawab oleh Bapak penyidiknya. Itu fungsinya untuk menunjukkan jalan alamat rumahnya. Dokter sih nggak percaya, tapi ya bilang aja ngomong biar nggak salah tangkap. Itu ya Pak penyidik, maaf ya, tapi dokter kan wajar dong kalau dokter nggak percaya, ya wajar. Dokter nggak percaya, tapi silakan Anda berbicara seperti itu hak Anda, boleh. Nah terus pada saat siapa? Pak Afrizal masuk, duduk di kursi tengah guys, duduk di kursi tengah. Di belakang itu ada Hans. Kalau ucapannya dokter ini berbohong atau salah, silakan kalian langsung cut ya. Jadi jangan biarkan dokter berbicara kebohongan ya. Di sini semua ya, kalian yang bareng ya Ibu ya. Bu, kalau saya udah ngomong bohong ini ya, nanti boleh saya jatuh turun laknat Allah langsung ke dokter. Dokter nggak ada takutnya ya. Jadi guys, pada saat itu dokter duduk di tengah, kursi tengah, dan Hans duduk di kursi belakang. Di mobil itu tinggal satu sopir yang membawa mobil, di tengah Afrizal, di belakang Hans Pranata. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi. Dan disitulah seorang Hans menunjukkan kertas konten doktif dan langsung menuduh Afrizal yang menyebarkan. Bapak kan yang menyebarkan ini, Anda kan yang menyebarkan ini. Apakah itu bukan bentuk intimidasi? Doktif nanya Hans Pranata. Jadi tanya ke kamu, itu bentuk intimidasi nggak? Guys, kira-kira kalau kayak begitu, bentuk intimidasi nggak guys? Ya, gitu. Itu adalah bentuk intimidasi ya Hans Pranata. Yang jelas tadi ngomong. Ya. Iya betul, CEO-nya Athena. Dulu. Oh sekarang udah Didepak dia. Masalahnya sih, masalahnya apa sih kan? panjang lah. Nanti akan terbuka sendirinya. Kasih bocoran dong. Mana sih? Iya. Ada brand kalau. Jadi nanti guys, kasusnya yang di Polda Metro Jaya sudah P21, seorang DRL nanti akan disidang. Salah satu saksi adalah DLT. Kalau aku dipanggil jadi saksi apa Pak? Kalau dipanggil jadi saksi. Pasti jadi saksi. Jadi nanti pasti keluar sekarang. Saya akan jadi saksi. Baca siap ya. Jadi ngomong di sini siap jadi saksi nggak? Jadi ini saksinya masyarakat Indonesia. Siap. Hah? Siap dong. Siap. Kalau aku dipanggil ya? jadi saksi pasti aku yakin. Tuh, udah kan guys? Kita sebagai warga Indonesia mematuhi peraturan, Ini mematuhi. sumpah, apa kitabnya bang? Bener dong. Kitabnya apa? Alkitab. Iya, kitab kan? Sumpah ya, takut kan sama sumpah Bener kitab? dong. Jadi kita akan ngomong apa adanya. Memang harus benar-benar, salah ya salah. Betul, Biarlah semuanya terang benderang. betul. Jadi jangan dibelain meskipun katanya sendiri. Iya dong. Kalau salah ya salah aja. Siapapun nih. Ya kan? Benar loh, jangan beda-beda omongan. Dari sini omongan tuh beda lagi ya. Awas loh. Ini yang dengerin udah di-record ini. Awas loh. Iya, Agak siap. ada ya. Udah bener ya guys ya. Pokoknya Kalau aku dipanggil jadi macam-macam. saksi ya pasti aku akan datang untuk menyampaikan apa adanya. Untuk mama papahnya DLT, dokter mohon mama papahnya DLT. Ini beliau lagi menyampaikan kebenaran. Jadi jangan diintervensi untuk mama papahnya. Karena mama papahnya dokter tahu orang tua yang baik ya. Gitu. Dari ceritanya Ko David, kalian berdua orang tua yang baik. Jadi dokter yakin Anda tidak akan mengintervensi Ko David untuk berbicara sejujur-jujurnya. Gitu. Ya. Oke? Apalagi ya tadi ya? Sudah. Oh belum. Kayaknya. Enggak, ini masalah klarifikasi si Afrizal itu. Oh. Nah jadi di belakang itu. Nah selanjutnya di perjalanan akhirnya mereka terbang tuh, mereka bersama tuh. Ya kan, mereka bersama terbang menuju ke Palembang. Ya. Nah di Palembang itulah naik pesawat. Biasanya mau. Naik pesawat. Ya dibayar lah, kayak nggak tahu aja kakaknya kayak apa. Udah nggak usah pura-pura blow-on deh. Emang blow on kita di sini. Siapa lagi kalau bukan difasilitasi? Kita nggak pernah berurusan dengan hukum, mas nggak tahu jadi. Coy benar. Tapi kan kemarin bilangnya backingannya DRL kuat. Ya kan nggak tahu siapa.